Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri, Arina Ferujahatinyani, dengan NIM 101052330052. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS kami di mata kuliah etika, yaitu bahas studi kasus dalam berbagai sudut pandang, terutama etika penelitian. Di sini kami akan memberikan argumen dari sudut pandang yang sudah kami berikan. Kami di sini mendapatkan kasus 10 di mana dua orang peneliti pemula bergabung dalam penelitian pengembangan teknologi kesehatan. Penelitian tersebut terlihat sangat menjanjikan sebab akan sangat membantu dunia kedokteran di masa yang akan datang. Tetapi kedua peneliti pemula ini merasa ragu apakah penelitian ini akan betul-betul berguna. Mereka percaya bahwa produk yang dihasilkan akan menyebabkan kesenjangan tingkat kesehatan masyarakat karena produk tersebut hanya bisa dibeli oleh negara kaya. Tapi di satu sisi, pengembangan produk ini bisa menghasilkan keuntungan finansial yang besar bagi kelanjutan penelitian dan industri yang memadai. Nah, di sini ada juga Belmont. Dari segi etika penelitian berdasarkan prinsip-prinsip Belmont Report, di mana yaitu yang pertama ada respect for person, yaitu menghormati individu. Nah, di studi kasus ini dijelasin bahwa produk itu hanya bisa dibeli oleh kelompok tertentu atau negara kaya saja. Nah, di sini di penelitian ini tuh tidak um, respect for person, yaitu sehingga tidak menghargai hak dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Baik, lalu akan saya lanjutkan mengenai prinsip Belmont Report yang kedua dan yang ketiga. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Nada Khalisa Ramadanti Firmansyah dengan NIM 101052330084. Nah, untuk prinsip Belmont Report yang kedua itu ada prinsip beneficence yang membahas mengenai hasil penelitian memberikan manfaat bagi masyarakat. Di mana dalam studi kasus yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, produk tersebut dapat membantu dunia kedokteran di masa depan. Nah, untuk prinsip yang terakhir yaitu prinsip justice, ini kurang diterapkan karena hasil penelitian tidak dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Karena dalam studi kasus tersebut dijelaskan bahwa produk ini dapat dirasakan oleh masyarakat di negara yang kaya atau negara yang maju. Nah, namun ada secara tidak eksplisit ada satu prinsip yang berhubungan dengan prinsip Belmont Report, yaitu prinsip non-maleficence. Di mana prinsip ini atau non-maleficence ini itu membahas mengenai meskipun produk penelitian tadi itu bermanfaat, namun dampak sosial berupa kesenjangan itu adalah bentuk kerugian secara tidak langsung. Nah, di mana dengan penjelasan prinsip non-maleficence ini berhubungan dengan prinsip beneficence dan justice yang telah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tadi itu, tapi dari sudut pandang sosial. Nah, di mana kemajuan teknologi baru dapat mendorong inovasi lanjutan dari sebuah penelitian tentunya. Namun, ada ketidaksetaraan akses layanan kesehatan yang semakin melebar dan masyarakat di negara berkembang atau negara yang kurang berkembang ini semakin tertinggal secara teknologi, terutama teknologi kesehatan dalam studi kasus tersebut. Seperti pada sebuah jurnal yang berjudul The Economics of Healthcare Access, a scoping review on the economic impact of healthcare access for vulnerable urban populations in low and middle income countries yang diterbitkan pada tahun 2022, di mana jurnal ini membahas mengenai kajian scoping di negara-negara berpenghasilan rendah ke menengah dan menunjukkan bahwa populasi urban yang rentan seperti informal sektor, pemukiman kumuh, dan miskin ini menghadapi kesenjangan akses layanan kesehatan secara ekonomi, terutama ketika layanannya mahal atau memerlukan teknologi atau pembiayaan yang cukup besar tentunya. Uh, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang sudut pandang ekonomi dan juga sudut pandang akademik atau ilmiah. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alexander Martinus Romin dengan NIM 101052330051.
Dan di sini yang pertama saya akan menjelaskan dari sudut pandang ekonomi, yang mana industri kesehatan dapat melakukan penelitian lanjutan melalui profit. Nah, keuntungan finansial ya, yang diperoleh dari produk kesehatan berteknologi tinggi dapat menjadi modal penting untuk mendukung riset-riset berikutnya. Industri kesehatan sangat membutuhkan dana besar untuk pengembangan teknologi, uji klinis, sertifikasi, dan juga produksi massal. Nah, profit yang dihasilkan ini memungkinkan industri dapat terus berinovasi dan menciptakan perangkat medis yang lebih maju di masa depan. Dan ini juga berkaitan dengan FUCHS tahun 2018, yang dimana ini mendukung argumen bahwa profit itu penting untuk keberlanjutan industri kesehatan. Nah, yang kedua saya menjelaskan tentang hasil produk penelitian menjadi komoditas elit, padahal sebenarnya meningkatkan kesenjangan masyarakat luas. Nah, ketika produk kesehatan dijual dengan harga tinggi, teknologi tersebut hanya dapat diakses oleh negara kaya atau kelompok yang berpenghasilan besar atau tertentu. Nah, kondisi ini bisa memperparah kesenjangan kesehatan global. Masyarakat yang membutuhkan itu tidak mampu membeli, sehingga manfaat penelitian itu tidak dapat dirasakan secara merata. Dan kasus ini juga berkaitan dengan WHO tahun 2019, yang dimana mendukung argumen bahwa harga teknologi tinggi bisa menciptakan kesenjangan. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari sudut pandang akademik dan ilmiah. Peneliti bertanggung jawab memastikan bahwa inovasi tidak disalahgunakan untuk keuntungan sepihak. Nah, peneliti memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hasil dari penelitian mereka itu tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat sosial yang luas. Nah, dalam prinsip etik Belmont Report yang ketiga, justice, yang dimana prinsip ini menekankan pembagian manfaat dan beban penelitian secara adil, yang dimana itu penelitian harus memastikan bahwa penelitian tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok yang sudah memiliki kekuasaan atau keuntungan, sementara kelompok yang rentan hanya menerima risiko. Nah, prinsip ini juga menuntut distribusi yang adil, yang dimana hasil penelitian harus berpotensi memberikan manfaat sosial yang luas, bukan hanya keuntungan sepihak. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Berikut referensi-referensi yang kami berikan tentang Belmont Report dan dampak-dampak sudut pandang dari penelitian atau contoh studi kasus yang diberikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.